Perkembangan pesantren di Jawa Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan pesantren pasca 17 Agustus 1945. Ini penting diperhatikan karena ternyata di Jawa Barat dalam statistik tahun 2003 berjumlah 4.815 pesantren. Dan itu pesantren tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Baik itu pesantren salaf ataupun kholab, bahkan kombinasi dari pesantren tersebut dengan bentuk pesantren besar, kecil yang berkiprah cukup lama dan bahkan dapat dikategorikan sebagai pesantren yang baru. Karena pesantren baru itu bermunculan pasca kemerdekaan, yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan pesantren tua sebelumnya yang ada di Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan pesantren baru ini atau pesantren pasca kemerdekaan, terdapat hal-hal yang dapat diperhatikan. Pertama, biasanya pesantren yang telah ada sebelumnya memiliki banyak santri yang belajar di pesantren tersebut. Setelah selesai mereka belajar, maka para santri itu pulang dan membangun pesantren baru di tempat lain sebagai cikal bakal pesantren baru atau sebagai cabang. Kedua, pesantren baru didirikan oleh anak kiai, pengasuh pesantren lama, dan anak yang lainnya meneruskan sebagai pimpinan di pesantren lama. Jadi deskripsi pesantren di Jawa Barat pasca kemerdekaan dengan jumlah yang banyak dapat mewakili dari aspek geografis, dari keormasan yang membawahinya juga. Itu pun bisa terlihat. Kalau tadi dari aspek seorang penuntut ilmu yang pas santri yang pulang mendirikan pesantren ataupun anak kiai yang mendirikan pesantren atau pula yang dari organisasi tertentu, organisasi Islam yang mendirikan pesantren. Kita lihat salah satu dokumentasi pesantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya. Sebagai kota santri, jumlah pesantren di Tasik itu pada tahun 2003 sekitar 704 pesantren. Di antaranya ada pesantren Miftahul Huda yang mewakili keberadaan pesantren yang terdapat di kedua daerah tersebut. Nah, pesantren ini berada di Kecamatan Manonjaya yang didirikan oleh Ajengan Khair Apandi. Sebagai salah satu pesantren besar yang ada di Tasikmalaya dan telah diuraikan sebelumnya bahwasanya seperti pesantren Suryalaya, Cintawana, Sukamanah, Cipasung, pesantren Miftahul Huda ini banyak menghasilkan para santri yang berkiprah di masyarakat. Lalu misalnya yang ada di Kabupaten Ciamis, sebagai contoh misalnya pesantren Al-Quran Cijantung, ini yang mengkhususkan kajian Quran dengan kiroatnya, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Siraj, ini dikenal pencetak qari bertaraf nasional dan internasional dalam musabaqah tilawatil Quran dan menyumbang para santri yang ahli dalam kiroat atau Al-Quran. Lalu misalnya di Garut, ada pesantren Musadadiyah, Al-Bayyinah, dan Darul Arqam yang pengaruhnya cukup besar. Nah, pada pesantren Musadadiyah ini memang terbilang modern karena didirikan oleh Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad tahun 1975. Selain mempelajari ilmu agama, kitab-kitab kuning, ilmu umum, dan di siang hari bersekolah, sore sampai malamnya belajar kitab, lalu mendirikan seperti SD, SMP, SMA, SMK sebagai upaya penggabungan ataupun integrasi antara salafiyah dan khalafiyah. Lalu ada ini gambar pesantren Musadadiyah.
Nanti ketika putranya Kiai Haji Anwar Musaddad, yakni Kiai Haji Abdul Halim mendirikan kembali. Jadi melanjutkan ataupun membangun lagi pesantren Al-Bayyinah. Jadi salah satu anak yang lainnya mendirikan. Jadi hubungan antara kedua pesantren tersebut tidak hanya sebatas ideologis, tapi genealogis. Begitu juga misalnya pesantren Cipari yang dibangun Kiai Haji Yusuf Taujiri eh, dengan Al-Bayyinah memiliki hubungan dekat. Karena Kiai Haji Abdul Halim adalah menantu Kiai Haji Yusuf Taujiri. Sementara antara pesantren Cipari dengan pesantren Al-Musadadiyah sendiri juga masih dekat. Karena di antara keduanya diikat oleh ikatan perkawinan antara Kiai Haji Yusuf Taujiri dengan anak Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad. Dengan demikian di antara keduanya adalah besan dengan besan. Lalu ada juga misalnya kita lihat pesantren Darul Arqam yang berlokasi di Desa Ngamplang, Sari, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Dan ini adalah lembaga pendidikan yang berada di organisasi Muhammadiyah. Kalau tadi misalnya contohnya adalah pesantren yang berdiri oleh para santrinya, membangun pesantren baru, lalu misalnya pesantren yang didirikan oleh anaknya yang memiliki pesantren atau kiai, lalu yang ketiga itu adalah pesantren yang di bawah organisasi Islam tertentu. Contohnya Darul Arqam Garut yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Nah, di bawah organisasi Muhammadiyah ini tidak dapat dipisahkan dengan organisasi induknya, yaitu organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini memadukan dua sistem pendidikan, pesantren dan sekolah dengan model barat atau modern barat dengan mencoba menghilangkan kelemahan dari keduanya. Nah, ini bentuk gambar dari pesantren Darul Arqam Garut. Nah, dari contoh tersebut, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, terdapat pesantren besar. Maka di Pangandaran pun misalnya ada pesantren Darul Hijrah. Nah, Darul Hijrah ini mungkin tidak banyak diketahui masyarakat karena relatif baru yang didirikan oleh Ajengan Soleh Maruf, sarjana agama yang terdapat di daerah Pangandaran. Eh, Dilihat dengan sulitnya melacak pesantren di Pangandaran, terdapat juga pesantren yang dapat dihitung dengan jari. Nah, Darul Hijrah ini dirintis oleh Soleh Ma'ruf yang membuka harapan bagi pengembangan Islam di daerah tersebut. Lalu misalnya di kawasan Bandung, yang pesantrennya relatif baru seperti pesantren Al-Musyahadah, pesantren Babus Salam, pesantren Al-Basyariyah, pesantren Al-Musyahadah yang berdiri tahun 1956. Nah, pesantren yang Al-Musyahadah ini di Kiai Haji Asep Saifuddin ini adalah merupakan seorang pejuang yang berasal dari Cililitan. Pesantren Al-Musyahadah adalah salah satu pesantren Salafiyah yang mempertahankan metode Sorogan dan Bandongan sebagai metode pengajarannya. Lalu misalnya 1998 Kiai Haji Asep Saifuddin meninggal dunia dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Toha. Nah, jadi walaupun pesantrennya berdiri baru, tetapi ada model-model yang memang masih mengadaptasi dari pesantren-pesantren tua sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh pesantren Babus Salam. Kalau yang ini didirikan oleh Ki Haji Mukhtar Adam, yang dipimpin oleh beliau yang memiliki kekhasan yang mengkaji kajian terhadap Al-Quran. Lalu misalnya pesantren Al-Basyariyah berdiri tahun 1982 sebagai pesantren modern yang ada di Bandung yang menekankan santrinya menguasai bahasa asing, Arab, dan Inggris seperti pesantren Gontor. Lalu misalnya di Cirebon ada pesantren Nurul Hidayah, Mambaul Hikmah, pesantren Tarbiyatul Wataniyah, pesantren Nurul Hidayah yang terletak di desa Balarante, Palimanan yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Maki. Sedangkan pesantren Mambaul Hikmah berlokasi di desa Gedongan, Astana Jayapura yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Said. Sementara pesantren Tarbiyatul Wataniyah berada di desa Mertapada Astana Japura Cirebon. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Satori tahun 1977. Kiai Haji Ahmad Satori meninggal, dilanjutkan
oleh Kiai Haji Muhammad Soleh dan dibantu oleh Kiai Haji Afifuddin. Misalnya di daerah Majalengka, ada pesantren As-Salam yang mewakili pesantren yang relatif baru. Nah, itulah beberapa pesantren atau misalnya di Majalengka juga yang didirikan oleh ormas Islam seperti PUI itu adalah pesantren Santi Asromo yang didirikan Kiai Haji Abdul Halim. Dan di Kuningan ada pesantren Husnul Khotimah yang berlokasi di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Dari berbagai bentuk, misalnya dari integrasi, ada juga yang pesantren yang memiliki ekonomi yang kuat. Di antaranya adalah pesantren Az-Zaitun yang ada di Indramayu, di mana luasnya itu 1.200 hektar. Dan ini didirikan tahun 1994 oleh Syekh Panji Gumilang yang memang banyak menimbulkan kontroversial. Nah, ini salah satu gambar berkaitan dengan dokumentasi pesantren Az-Zaitun. Ada juga misalnya di Cianjur, pesantren Manarul Huda. Ini didirikan tahun 1992 dan ini merupakan cabang yang mana diresmikan oleh Kiai Haji Khair Afandi, pimpinan pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Yang pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Toha, ayah dari Kiai Haji Muhammad Ridwan, pimpinan pondok pesantren Manarul Huda yang sudah banyak menampung banyak santri yang terdiri dari santri mukim dan santri kalong. Pengelola pesantren Manarul Huda juga menyelenggarakan pendidikan formal setingkat ibtidaiyah, sanawiyah. Lalu misalnya di Sukabumi ada pesantren As-Salafiyah yang didirikan tahun 1990 oleh Kiai Haji Sihabuddin Afifullah. Yang menarik, pesantren As-Salafiyah ini di samping berperan dalam penyebaran Islam, mengembangkan keilmuan dalam bidang keagamaan, sehingga menjadi tempat terapi atau pengobatan penyakit. Sehingga banyak juga didatangi oleh santri-santri yang ingin belajar untuk sekaligus oleh orang-orang yang berobat. Kalau di Bogor, itu ada pesantren Nurul Hidayah, Tarbiyatun Nisa, pesantren modern Sahid. Nurul Hidayah berlokasi di Desa Lewiliang, Bogor, oleh Kiai Haji Bakar pada tahun 1964. Lalu pesantren Nurul Hidayah, yang awalnya adalah pesantren Nurul Iman itu tahun 1960 sampai 1964 awalnya. Kemudian pindah ke Lewiliang, yang bernama Hidayatul Atfal 1964 sampai 1970 yang nanti merupakan cikal bakal dari pesantren Nurul Hidayah. Nah, ini salah satu dokumentasi pesantren Nurul Hidayah. Nah, ini pesantren dari Tarbiyatul Nisa Lewiliang Bogor. Lalu ini beberapa juga ada juga di daerah Purwakarta, pesantren Yatim Piatu Darussalam tampaknya perlu dikemukakan karena ini di daerah Pleret Purwakarta. Pesantren ini tampaknya memiliki kekhasan karena memang menampung anak yatim dan ini didirikan tahun 1970 oleh Kiai Haji Burhanuddin selama 2 dasawarsa memimpin pesantren yatim piatu Darussalam. Tahun 1990 meninggal dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Nasir Syihabuddin sampai sekarang. Lalu selain itu juga pesantren yang ada di Subang itu adalah Miftahul Ulum oleh Kiai Haji Mujahidin Fatawi tahun 1977 yang dibantu oleh Kiai Haji Hasim Zain, Kiai Haji Muslimin, Kiai Haji Muttalib, dan Ustadz Muhammad Iqrar. 1985 berada di bawah yayasan, 1988 dibuka jenjang setingkat SLTP, mendirikan Madrasah Sanawiyah tahun 2005, dan didirikan Madrasah Aliyah. Banyak dari Cirebon, Lampung, Tanjung Priuk, Jakarta, Depok, Banten, Indramayu, Demak, dan Kebumen, dan pendidikannya itu memadukan sistem salafiyah dan khalafiyah yang memacu pada kurikulum Diknas dan Departemen Agama. Lalu pesantren Miftahul Ulum juga ini mengembangkan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Bahkan Kiai Haji Mujahidin Fatawi merupakan guru mursyidnya.
Nah, ini salah satu dokumentasi pesantren Miftahul Ulum di Subang. Kalau di Karawang itu ada juga, yakni pesantren Al-Faridiyah. Ini di Karawang. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Damiri yang didirikan tahun 1971, yang awal pendiriannya itu adalah kegiatan pengajian melalui majelis taklim. Tahun 1982 dibentuk yayasan yang menaungi TK atau Raudatul Minhajus Sa'adah, Madrasah Takwiriyah Awaliyah, dan Sekolah Menengah Pertama Islam. Yang ditampung adalah anak yatim piatu. Nah, ini salah satu dokumentasi gambarnya. Nah, berikut tadi gambaran persebaran pesantren pasca kemerdekaan yang tentu tiap tahun itu berdiri pesantren-pesantren baru. Namun jika kita lihat genealogis pesantren baru itu tidak lepas dari pesantren-pesantren lama yang memiliki keterkaitan jaringan keilmuan, genealogi keilmuannya. Dan faktor yang memang berdirinya pesantren itu, yang pertama adalah memang dari para santri yang menjadi ulama atau menjadi kiai yang mendirikan pesantren baru. Yang kedua adalah seorang anak kiai yang mendirikan pesantren baru. Lalu yang ketiga adalah memang didirikan karena dinaungi oleh organisasi keagamaan tertentu. Itulah faktor yang menyebabkan eh, eh, peta perkembangan pesantren yang ada di Jawa Barat.